Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'd, saudara-saudara, Islam sangat memuliakan wanita, dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, di antara bukti ketakwaan itu adalah meniti ridho orang tua, terutama ibu sebagai wanita yang telah bersusah payah melahirkan dan membesarkan kita. Bukankah ridho Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada ridhonya? Dengan kata lain, menghormati orang tua merupakan salah satu artikulasi ketakwaan seorang hamba kepadanya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syurga di bawah telapak kaki ibu, al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Begitulah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya akan kemuliaan kaum ibu wanita dalam Islam mendapat tempat yang mulia, tidak seperti dituduhkan oleh sementara masyarakat bahwa Islam tidak menempatkan wanita sebagai kelas bawah. Saudara-saudara, dalam tatanan kehidupan masyarakat, ketahuilah kedudukan mulia kaum wanita itu ditegaskan dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebagaimana dikisahkan. Saudara-saudara, seorang sahabat datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, siapakah manusia yang paling berhak untuk dihormati? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian, siapa wahai Nabi? Kemudian dijawab oleh Nabi, ibumu. Kemudian, siapa lagi wahai Nabi? Ibumu. Kemudian, siapa lagi wahai Nabi? Bapakmu. Jawab Nabi. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu ketahuilah, Islam memberikan hak wanita yang sama dengan laki-laki untuk memberikan pengabdian yang sama kepada agama, kepada nusa, kepada bangsa, dan kepada negara. Ini ditegaskan dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 40. Saudara-saudara, barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk syurga, maka mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Quran surah Al-Mu'min ayat 40. Makanya hai kalian para budak syaitan, para budak syahwat, taubat kalian, insaf kalian, takut kalian dengan neraka jahanam, minta ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang bangkrut, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang rugi, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang aniaya, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang binasa di akhirat kelak. Semakin kalian bungkam mulut kami, maka kami akan semakin meneriakkan kebenaran. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah betapa Islam telah meruntuhkan batasan antara laki-laki dan perempuan, apalagi dalam hal amal peribadatan. Tidak ada pilih kasih dalam Islam antara laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala akan selalu merespon doa-doa dan permohonan kaum muslim, baik lelaki maupun perempuan. Semua doa itu akan didengarkan olehnya. Begitulah janjinya dalam Quran surah Ali Imran ayat 195. Ketahuilah, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan bagi sebagian yang lain. Quran surah Ali Imran ayat 195. Makanya hai kalian para budak syaitan, para budak syahwat, taubat kalian, insaf kalian,
takut kalian dengan neraka jahanam, minta ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang bangkrut, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang rugi, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang aniaya, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang binasa di akhirat kelak. Semakin kalian bungkam mulut kami, maka kami akan semakin meneriakkan kebenaran. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah demikian Islam memposisikan perempuan, bahkan Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa manusia baik lelaki maupun perempuan semuanya setara laksana gigi sisir yang rata. Manusia itu, ketahuilah, manusia itu sama dan setara laksana gigi sisir. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Al-Zubair. Makanya hai kalian para budak setan, para budak syahwat, taubat kalian, insaf kalian, takut kalian dengan neraka jahanam, minta ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang bangkrut, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang rugi, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang aniaya, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang binasa di akhirat kelak. Semakin kalian bungkam mulut kami, maka kami akan semakin meneriakkan kebenaran. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, lalu ketahuilah ayat dan hadis di atas adalah bukti pengakuan Islam terhadap hak-hak wanita. Saudara-saudara, lalu secara umum dan anugerah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, persoalan yang muncul kemudian bahwa sekalipun Islam telah mendasari penyadaran integratif tentang wanita tidak berbeda dalam beberapa hal dengan laki-laki. Pada kenyataannya prinsip-prinsip Islam tentang wanita tersebut telah mengalami distorsi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak manusia yang mencoba mengingkari kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wanita. Makanya hai kalian para budak syaitan, para budak syahwat, taubat kalian, insaf kalian, takut kalian dengan neraka jahanam, minta ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang bangkrut, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang rugi, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang aniaya, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang binasa di akhirat kelak. Semakin kalian bungkam mulut kami, maka kami akan semakin meneriakkan kebenaran. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah pengaruh kultur yang masih bersifat patrilineal dan kenyataan pada tingkat perbandingan proporsional antara laki-laki dan wanita ditemukan bahwa laki-laki karena kondisi sosial dan budaya, saudara-saudara, memiliki kelebihan atas wanita yang pada gilirannya telah menafikan atau mengurangi prinsip-prinsip mulia tentang wanita. Na'udzubillah min zalik. Oleh karena itulah maka di tengah-tengah arus perubahan yang menggejala di berbagai belahan dunia yang pada prinsipnya menuntut kembali hak-hak sebenarnya dari wanita, maka umat Islam perlu meninjau dan mengkaji ulang anggapan-anggapan yang merendahkan wanita karena distorsi budaya berdasarkan prinsip-prinsip kemuliaan Islam atas wanita. Harus diakui bahwa memang ada perbedaan fungsi laki-laki yang disebabkan oleh perbedaan kodrati yakni fitrah, sementara di luar itu ada peranan-peranan non-kodrati dalam kehidupan bermasyarakat yang masing-masing laki-laki dan perempuan harus memikul tanggung jawab bersama dan harus dilaksanakan dengan saling mendukung satu sama lain sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Quran surah At-Taubah ayat 71. Makanya hai kalian para budak syaitan, para budak syahwat, taubat kalian, insaf kalian, takut kalian dengan neraka jahanam, minta ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang bangkrut, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang rugi, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang aniaya, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang binasa di akhirat kelak. Semakin kalian bungkam mulut kami, maka kami akan semakin meneriakkan kebenaran. Allahu Akbar.
Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah peran domestik wanita yang hal itu merupakan kesejatian kodrat wanita seperti sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak mereka, hamil, melahirkan, menyusui, dan fungsi-fungsi yang lain di dalam keluarga yang memang tidak mungkin digantikan oleh laki-laki. Ketahuilah firman Allah Subhanahu wa taala, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Quran surah Asy-Syura ayat 49. Makanya hai kalian para budak syaitan, para budak syahwat, taubat kalian, insaf kalian, takut kalian dengan neraka jahanam, minta ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang bangkrut, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang rugi, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang aniaya, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang binasa di akhirat kelak. Semakin kalian bungkam mulut kami, maka kami akan semakin meneriakkan kebenaran. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah mengatasi itu semua, Islam pun telah mengatur hak dan kewajiban wanita dalam hidup berkeluarga yang harus diterima dan dipatuhi oleh masing-masing suami istri. Akan tetapi ada peran publik wanita, di mana wanita sebagai anggota masyarakat, wanita sebagai warga negara yang mempunyai hak bernegara dan berpolitik, telah menuntut wanita harus melakukan peran sosialnya yang lebih tegas, transparan, dan terlindungi. Dalam konteks peran-peran publik, menurut prinsip-prinsip Islam, wanita diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial tersebut dan politik tersebut. Saudara-saudara, lalu maka yang dengan demikian kedudukan wanita dalam proses sistem negara, sistem bangsa telah terbuka lebar, terutama perannya dalam masyarakat majemuk ini, dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas bagaimanapun harus menjadi ukuran sekaligus tanpa melupakan fungsi kodrati wanita sebagai sebuah keniscayaan. Saudara-saudara, lalu partisipasi wanita dalam sektor non-kodrati merupakan wujud tanggung jawab kita bersama dalam ikut memprakarsai transformasi kultur kesetaraan yang pada gilirannya menjadi dinamisator pembangunan nasional dalam era globalisasi, dengan memperdayakan wanita Indonesia pada proporsi yang sebenarnya. Jangan malah sebaliknya menjadikan perempuan salah satu kambing hitam kemajuan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya hanya orang-orang yang hinalah yang menghinakan perempuan, dan mereka yang memuliakan perempuan pastilah orang yang mulia. Ma annahunna illa ahinun wa ma akramahunna illa karimun. Saudara-saudara, itulah saudara-saudara, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.